pulihkan hidupku, berserah, ku percaya hanya Yesus penolong, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Maka Rahel berdoa buat firman Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau penolong kami yang setia. Dan kami percaya Tuhan, Amen. pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu dalam keadaan sakit Amen. Tuhan. Biarlah Tuhan sembuhkan. Dan kami percaya Tuhan, pujian penyembahan yang kami naikkan, ada mujizat-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Ada pemulihan yang terjadi. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan haleluya. mendengarkan firman-Mu. Amin. Biarlah firman-Mu Tuhan yang dibagikan pada pagi hari ini tertanam di hati kami, dan kami bisa berbuah. Amin. Ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap Dalam mendengarkan nama firman-Mu. Ya, siap sama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Iya, kita percaya Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Tuhan lebih daripada segalanya. Amin. Dia sanggup memulihkan, dia sanggup menyembuhkan, dia sanggup memberkati kita. Bahkan membuka jalan dalam setiap jalan-jalan hidup kita. Yang tadinya tidak ada jalan keluar. Yang tadinya kita sudah hampir-hampir putus asa. Tetapi waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan membuka jalan. Sehingga tadinya putus asa kembali bergairah, kembali bersemangat. Dan semakin mencintai Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diberkati atas apa yang kita lakukan pagi hari ini, mari Bapak Ibu jangan lupa bagikan ini kepada teman-teman kita, karena banyak saat ini teman-teman kita yang mengalami hal-hal yang tragis dalam hidup mereka, ataupun mereka dalam keadaan yang begitu hampa dalam hidup mereka, karena tidak ada yang mengarahkan mereka, tidak ada yang mendoakan mereka, bahkan hampir-hampir mereka dikucilkan daripada lingkungan mereka, karena memang waktu kita lagi dalam keadaan tidak baik, waktu kita dalam keadaan terpuruk, dalam waktu kita sakit, biasanya orang-orang terdekat kita akan meninggalkan kita, mereka akan cuek kepada kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita diberkati, kalau kita dalam sukacita, pasti banyak orang yang datang menempel kepada kita. Hari ini Bapak Ibu, beban kita bukan hanya diri kita sendiri. Saya sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan kami juga selalu rindu banyak orang yang diberkati lewat apa yang kita lakukan pada hari ini. Amin. Mungkin hari ini tidak dijawab, besok tidak dijawab, tetapi lusa dan seterusnya kita percaya jawaban dari doa-doa itu pasti ada. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak berdoa banyak berkat, tidak berdoa tidak ada berkat. Oleh karena itu Bapak Ibu, biarlah waktu kita yang singkat ini, mungkin kita urusannya terlalu banyak, kita orang yang sibuk, kita orang yang sangat-sangat banyak urusannya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, tetap doa dulu. Amin. Karena doa itu adalah menerobos, doa itu mendahului apa yang akan kita raih. Jadi doa itu penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya menghargai waktu Bapak Ibu ikut live ini, karena Bapak Ibu sungguh-sungguh. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, persoalannya sekarang ini, apakah doa kita sudah dijawab atau belum? Apakah doa kita sudah maksimal dijawab oleh Tuhan? Atau mungkin masih beberapa pergumulan saja yang dijawab? Atau mungkin belum ada yang dijawab? Hari ini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah putus pengharapan. Karena Allah kita Allah yang mampu diharapkan. Karena Dia Tuhan yang selalu memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Apa yang membuat doa kita hari-hari ini sepertinya tidak ada jawaban? Ini juga harus kita koreksi diri. Memang banyak berdoa, banyak berkat. Tetapi apa yang menjadi landasan, apa yang menjadi alasan Tuhan menjawab doa kita, itu harus ada. Dan apa alasan Tuhan tidak menjawab doa kita memang harus ada. Dijawab dan tidak dijawab harus ada alasannya. Hari ini kita lebih koreksi diri Bapak Ibu. Karena saya percaya setiap doa itu didengar oleh Tuhan. Dan dijawab oleh Tuhan sesuai waktunya Tuhan. Oleh karena itu saya mau ajak Bapak Ibu untuk sabar menantikan jawaban daripada Tuhan. Karena waktu Tuhan waktu yang terbaik. Hari ini Bapak Ibu kita lebih mengoreksi diri kita, dan saya ambil satu judul yang membuat doa kita tidak dijawab Tuhan kalau ada niat-niat tidak baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Mungkin kita berdoa untuk memuaskan diri kita, mungkin kita berdoa untuk pamer kepada orang, mungkin kita doa agar kita bisa menyaingi orang lain. Itu juga sesuatu doa yang kurang pas menurut saya. Tetapi biarlah doa kita seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami. Jauhkan kami dari pencobaan. Dari sakit penyakit. Kira-kira seperti itulah yang menjadi pokok doa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat Mazmur 66 ayat 18. Dikatakan demikian, seandainya ada niat jahat dalam hatimu, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Itu memang sudah dikatakan oleh pemazmur kalau ada niat-niat jahat. Bapak Ibu berbicara tentang niat, itu belum melakukan. Itu masih ada di pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih ada di ambisi kita. Firman Tuhan secara tegas menyatakan bahwa faktor utama, yang utama Bapak Ibu, yang memisahkan manusia dari Tuhan adalah dosa. Kita lihat bagaimana Adam dan Hawa berdosa, mereka terpisah daripada Allah. Tentu kalau sudah terpisah berarti tidak ada hubungan lagi. Begitu lamanya Tuhan tidak berbicara dengan manusia karena dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebaliknya tentu ada timbal baliknya. Kekudusan mendekatkan manusia dengan Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua hal, yaitu dosa memisahkan kita daripada Allah. Tentu kalau sudah terpisah, kita tidak ada hubungan lagi untuk berbicara. Apalagi untuk menjawab doa, itu sudah tidak ada. Itu sudah jelas, naturalnya seperti itu. Dan yang kedua Bapak Ibu, kekudusan itu mendekatkan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk bersungut-sungut, untuk mengeluh. Tetapi ada alasan bagi kita pada pagi hari ini untuk koreksi diri kita. Amin. Kenapa doa saya belum dijawab? Kenapa terlalu lama pergumulan ini? Adakah kita koreksi diri kita? Adakah kita menyadari bahwa kekurangan, kelemahan kita di hadapan Tuhan? Hari ini kita lebih banyak merenungkan. Apakah jalanku serong? Apakah jalanku menyimpang? Itu harus ada dalam pemikiran kita. Sebab dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan begini. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Haleluya. Jadi kekudusan itu penting. Jadi kalau masih ada niat-niat tidak baik dalam diri kita, maka kita coba renungkan lebih lagi bagaimana caranya agar niat itu lepas dari hidup kita dan kembali kepada fokus kita yang awal, yaitu doa Bapa kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang kurang disadari banyak anak-anak Tuhan, ya. Sehingga ketika doa-doa tidak lagi beroleh jawaban atau tidak terrealisasi, maka ada pertanyaan-pertanyaan dan juga ada perkataan-perkataan yang menyalahkan Tuhan. Sehingga tadinya sudah doanya luar biasa, konsisten, tiba-tiba melemah. Karena apa?
merasa doa itu terlalu lama dijawab. Tetapi tidak koreksi diri. Bapak ibu saudara sekalian, tidak ada alasan bagi kita untuk menyalahkan Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Dan dia maha mendengar, maha tahu, dan maha memberkati. Dan dia tidak pernah berhutang atas setiap janjinya kepada Bapak ibu dan saya. Katakan amin. Haleluya. Dia tidak berhutang Bapak ibu saudara sekalian. Dia adalah Tuhan yang menepati setiap janji-janjinya. Bahkan saya mau ingatkan kita, ada beberapa faktor yang membuat doa-doa kita tidak jawab oleh Tuhan. Faktor utamanya adalah dosa dan kesalahan kita. Hari ini kenapa kita setiap pagi datang kepada Tuhan? Kita ingin menyembah, memuji, lebih merasakan hadiratnya menjamah kita. Amin. Karena hanya hadirat Tuhan yang bisa menyadarkan kita. Hadirat Tuhan yang bisa menembus sampai relung hati kita. Kalau relung hati kita ini tidak disentuh, tidak dijamah, saya tidak percaya kita bisa berubah. Ya. Sebab kalau orang menegur kita lewat firman, lewat perkataan hamba Tuhan, lewat siapapun orang terdekat kita, bahkan pasangan kita sendiri menegur kita, kadang-kadang masih di telinga, otak udah bermain. Iya kan? Masih di telinga, mulut sudah bicara. Seharusnya setiap teguran, setiap firman yang sudah disampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian harus sampai ke relung hati. Yes. Seharusnya. Tetapi karena gengsi, makanya kemarin saya katakan turunkan gengsi kita. Iya. Sehingga kita bisa menerima firman. Amen. Menerima teguran. Itu awalnya. Kita bisa menyadari bahwa kita sudah salah. Iya. Karena orang tidak pernah menyadari dirinya salah. Selalu benar. Jadi kalau ada firman, ada pujian penyembahan, itu akan mengalir kuasa Tuhan dari sorga. Amen. Menjamah hati kita. Yes. Karena dia lemah lembut. Dijamah, kita disadarkan, oh iya. Sehingga waktu kita menyembah Tuhan tanpa terasa air mata menetes. Amin. Iya. Amen. Air mata bercucuran. Artinya sudah disentuh. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini mungkin ada suamimu, istrimu, anak-anakmu, menantumu, mertuamu. Mungkin hari-hari ini menyakitkan hatimu ataupun kurang bisa kau pahami apa yang ada di hatinya. Mari sentuh hatinya. Sentuh hatinya. Ya. Waktu hati disentuh, dia akan bisa memahami. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan sentuh emosinya. Hatinya. Haleluya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Pernyataan yang luar biasa dari seorang pemazmur atau Daud pada saat itu mempunyai satu pernyataan yang sudah dia lakukan. Dia punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Iya. Sehingga apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan selalu bela. Katakan amin. Amin. Karena begitu dekatnya Daud. Daud tahu benar apa yang menjadi kemauan dan kehendak Tuhan. Bahkan waktu dia ditegur oleh seorang nabi atas kesalahannya, dia bukan berontak. Saul berbeda. Saul ditegur atas kesalahannya, dia berontak. Dia melawan. Tetapi Daud, dia langsung tersungkur di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Sekalipun ada dampak daripada kesalahannya, dia terima. Anaknya meninggal, dia terima. Tetapi setelah itu Tuhan pulihkan. Amin. Karena ada kerendahan hati. Jadi kalau masih ada niat jahat dalam hati kita, ya, Tuhan tidak akan mendengar doa kita. Itu Bapak Ibu. Apalagi menjawabnya. Mari hari ini, ya, mari hari ini buang itu semua, ya. Sebab dalam Amsal 1:28 sampai 30 dikatakan, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Jelas. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan.
tidak menerima atau tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Ini. Yes. Jadi jelas, waktu kita berseru, ya, dikatakan dia tidak akan menjawab kita, jelas. Kita cari, tetapi kita tidak akan menemukan dia. Karena putus hubungan, karena dosa, karena niat-niat jahat. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu banyak pergumulan kita. Mungkin ada yang sakit hari ini. Mari. Yes. Kita punya kuasa. Saya mau katakan, kalau suamimu yang sakit atau istrimu atau keluargamu, di tanganmu ada Tuhan berikan kuasa. Amin. Oleh karena itu pergunakan itu, jamah, tompang tangan, engkau berdoa dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Amen. Saya percaya engkau menjadi duta ataupun perantara daripada Tuhan untuk menjadi saluran kesembuhan bagi keluargamu yang sakit. Amin. Usahamu hari-hari ini mungkin melemah, bisnismu sepertinya semakin turun. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah engkau tumpang tangan di usahamu, di pekerjaanmu? Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Bangkitkan kembali. Amin. Berhasil, beruntung, sukses. Amin. Mari, kuasa ada di tangan kita. Dan juga mungkin ada anak-anakmu yang bandel, tidak terkontrol. Pernahkah engkau tumpang tangan kepada mereka? Waktu mereka tidur, doakan dalam nama Tuhan Yesus. Semakin baik, semakin baik. Berubah. Saya percaya. Waktu tangan kita diurapi Tuhan. Karena hubungan kita intim dengan Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, pemulihan, pengurapan itu terjadi. Amen. Dan engkau akan melihat anakmu diubahkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Jangan pernah ada niat-niat yang jahat dalam hidup kita. Amen. Sehingga Tuhan mendengar setiap doa Amen. kita. Bahkan kalaupun hari ini kita ada kesalahan. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita. Mengaku Bapak Ibu. Maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Amen. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Waktu itu sudah terjadi. Pengurapan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan kembali baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Amen. Bahkan dalam Yesaya 1 ayat 18 dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya Bapak Ibu, hanya sepatah kata saja engkau berkata, Tuhan ampuni aku Tuhan. Tuhan mengampuni kita. Amin. Cuman kita tidak mau minta ampun. Lebih banyak menyalahkan orang lain. Itu yang membuat kita tetap bertahan dalam posisi yang sama. Berdoa, melayani, tapi tidak ada perubahan. Karena apa? Karena kita tidak mau mengubah. Waktu kita berubah, maka semua akan berubah. Orang-orang di sekitar kita akan berubah. Berkat kita juga akan berubah. Amin. Haleluya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyimpan dendam, menyimpan akar pahit, menyimpan dosa atau niat-niat yang jahat Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu semua menghambat doa-doa kita didengar, bahkan dijawab oleh Tuhan. Ayat yang terakhir Yeremia 5 ayat 25 dikatakan, kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengasihi Bapak Ibu. Ya, kita disatukan oleh Tuhan di dalam live ini, bukan satu gereja. Dari seluruh gereja ada di sini saya lihat, dan juga di seluruh daerah ada di sini. Ada dari Papua, dari Medan, dari Bangka, dari Kalimantan, bahkan juga dari Tangerang, Jakarta, saya lihat di sini lengkap. Dari Bali juga ada. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi mari kita sama-sama untuk memberkati banyak orang. Kalau kita diberkati pagi hari ini lewat firman ini, dan ini kita anggap bisa memberkati orang lain, bagikan kepada mereka. Amin. Haleluya. Oleh karena itu mari, semua apa yang kita doakan, saya percaya Tuhan dengar dan Tuhan pasti jawab di saat kita
menyucikan ataupun datang kepada Tuhan dengan niat-niat yang baik. Amin. Contoh niat yang baik, kalau saya diberkati, saya memberkati orang lain. Saya memberkati pekerjaan Tuhan. Kalau saya sudah disembuhkan, saya harus rajin beribadah. Iya kan? Kalau saya sukses, saya akan membawa orang kepada kesuksesan. Begitu. Kalau itu ada di hati kita, saya percaya, mujizat hari ini pasti terjadi. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu pagi hari ini.